Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus hari ini akan menyampaikan cerita kisah kehidupan 25 Nabi dan Rasul, yaitu kita masuk kepada kisah hidup Nabi Soleh alaihissalam. Oke, kita terus kepada asal keturunan beliau. Nabi Soleh alaihissalam adalah anak Ubaid bin Jabir bin Tasamud. Kaumnya bernama Tasamud. Salasila lengkapnya ialah Saleh bin Ubaid bin Ashib bin Mashi bin Abid bin Hadzir bin Samud bin Saleh bin Arfahshad bin Syam bin Nuh bin Adam. Kaum Samud ialah nama yang dibangsakan kepada nama datuknya yang bernama Samud bin Amir bin Iram bin Syam bin Nuh. Jadi Saleh adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang ke-6. Kaum Samud ini menempati daerah yang pada mulanya ditempati oleh bangsa Ad. Negeri itu telah kosong ditinggalkan oleh bangsa Ad karena musnah. Tetapi lama kelamaan di negeri itu terdapat suatu bangsa yang menempati dan mendiaminya. Bangsa baru inilah yang dinamakan bangsa Samud. Mereka itulah yang menguasai daerah yang semula dikuasai oleh kaum Ad. Bangsa Samud ini penuh dengan harta benda, senang dan bahagia, tidak kekurangan suatu apapun, tetapi mereka lupa sama sekali kepada Tuhan, tidak kenal sama sekali kepada Allah. Kerananya mereka lama-kelamaan mereka semakin jahat, jauh dari segala yang baik, malah menjadi sesombong-sombongnya. Nabi Saleh diutus untuk kaum Samud. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tidak akan membiarkan hamba-hambanya berada dalam kegelapan terus-menerus tanpa diutusnya Nabi pesuruh dari sisinya untuk memberi penerangan dan menuntun mereka keluar dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar. Demikian pula Allah tidak akan menurunkan azab atau seksa kepada sesuatu umat sebelum mereka diperingatkan dan diberi petunjuk olehnya dengan perantaraan seorang yang dipilih untuk menjadi utusan dan rasulnya. Sunnatullah ini berlaku pula bagi kaum Samud yang kepada mereka telah diutus Nabi Saleh. Seorang yang telah dipilih dan suku mereka sendiri dan keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaumnya, terkenal tangkas, cerdik, pandai, rendah hati, dan ramah tamah dalam pergaulan. Diperkenalkanlah mereka oleh Nabi Saleh kepada Tuhan yang sepatutnya mereka sembah, Tuhan Allah yang Maha Esa yang telah menciptakan alam sekitar mereka, menciptakan tanah-tanah yang subur yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup mereka, menciptakan binatang-binatang yang memberi manfaat dan berguna bagi mereka, dan dengan demikian memberi kepada mereka kenikmatan dan kemewahan hidup dan kebahagiaan lahir dan batin. Tuhan yang Esa itulah yang harus mereka sembah, dan bukan patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu gunung yang tidak berkuasa memberi sesuatu kepada mereka atau melindungi mereka dari ketakutan dan bahaya. Kaum Nabi Saleh membangkang. Dengan susah payah Nabi Saleh menyuruh kaumnya agar menyembah Allah dan meninggalkan berhala-berhala mereka, tetapi mereka tetap tidak mahu beriman. Ajakan dan seruan Nabi Saleh kepada kaumnya itu tidak dihiraukan oleh mereka. Bahkan mereka mengejek dengan mengatakan bahawa Nabi Saleh itu hanya seorang manusia biasa sahaja. Nabi Saleh sedar bahawa tentangan kaumnya yang menuntut bukti daripadanya berupa mukjizat itu adalah bertujuan hendak menghilangkan pengaruhnya dan mengikis habis kewibawaannya di mata kaumnya, terutama para
para pengikutnya bila ia gagal memenuhi tentangan dan tuntutan mereka. Nabi Saleh membalas tentangan mereka dengan menuntut janji dari mereka. Bila ia berhasil mendatangkan mukjizat yang mereka minta, bahwa mereka akan meninggalkan agama dan persembahan mereka dan akan mengikuti Nabi Saleh dan beriman kepadanya, sesuai dengan permintaan dan petunjuk pemuka-pemuka kaum Samud. Berdoalah Nabi Saleh memohon kepada Allah agar memberinya suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya dan sekaligus mengalahkan perlawanan dan tentangan kaumnya yang masih berkeras kepala itu. Ia memohon dari Allah dengan kekuasaannya menciptakan seekor unta betina, dikeluarkannya dari perut sebuah batu karang besar yang terdapat di sisi sebuah bukit yang mereka tunjuk. Maka sejurus kemudian dengan seizin Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Pencipta, terbelahlah batu karang yang ditunjuk itu dan keluar dari perutnya seekor unta yang betina. Dengan menunjuk kepada binatang yang baru keluar dari perut batu besar itu, berkatalah Nabi Saleh kepada mereka, inilah dia unta Allah. Janganlah kamu ganggu dan biarkanlah ia mencari makanannya sendiri. Di atas bumi Allah, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum dan kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum bagimu dan bagi ternakmu juga, dan ketahuilah bahwa Allah akan menurunkan azabnya bila kamu mengganggu binatang ini. Kaum Nabi Saleh mendapat azab. Salah satu bukti kerasulan Nabi Saleh adalah seekor unta pemberian Allah yang tidak boleh diganggu. Karena mereka tak percaya, mereka pun ganggu unta tadi, yaitu mereka sembelih. Sesudah itu mereka datang kepada Nabi Saleh sambil berkata, jika benar engkau utusan Allah, buktikanlah keseksaan yang engkau janjikan dahulu itu. Unta itu telah kami sembelih. Jawab Nabi Saleh, kami boleh menyaksikan sendiri dalam 3 hari ini, karena azab Tuhan telah dekat. Tentang jawaban Nabi Saleh, nyata telah terbukti sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Mereka lalu disambar petir, maka matilah mereka di negeri itu. Dalam surah Al-Araf ayat ke-78. Nabi Saleh dan pengikutnya selamat dari azab. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selalu mendapat pertolongan dan perlindungan Allah. Begitu juga Nabi Saleh dan pengikutnya. Sebelum azab itu datang, Nabi Saleh beserta orang-orang yang beriman telah pergi dahulu dengan meninggalkan pesanannya, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran bermaksud. Saleh berpaling dari mereka seraya berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan risalah kepadamu dan aku telah memberi nasihat, tetapi kamu tidak suka kepada orang yang memberi nasihat. Dalam surah Al-Araf ayat ke-79. Dengan azab Allah ini habislah negeri itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Saleh serta pengikutnya pindah ke negeri lain, yaitu di Hadramaut. Sedang menurut riwayat lain, beliau pindah ke negeri Mekah. Adapun mereka yang terlepas dari azab Allah waktu itu ialah 120 orang, dan mereka di negeri yang baru itulah memulai menyusun kehidupan yang baru. Oke, pengajaran di sini boleh kita ambil boleh dijadikan iktibar untuk kita dan kalian semua. Oke, pengajarannya yang pertama, setiap orang yang derhaka kepada Allah, akhir hayatnya disudahi dengan siksaan dan azabnya. Kedua, Nabi Saleh bin Ubaid bin Jabir bin Samud, kaumnya bernama Samud, dibangsakan kepada datuknya yang bernama Samud bin Amir bin Iram bin Syam bin Nuh. Mukjizat Nabi Saleh ialah unta yang keluar dari dalam batu. Yang keempat, kaum Nabi Saleh tidak percaya tentang kerasulannya, karena itu mereka berani menyembelih unta Nabi Saleh, dan akhirnya mereka mendapat siksa Allah, ialah gempa bumi yang dahsyat, sehingga mereka mati di dalam rumah mereka masing-masing. Sebagian riwayat siksaan itu petir yang menyambar mereka sehingga mereka mati. Yang kelima, setiap orang yang beriman pasti selamat, sebagaimana pengikut Nabi Saleh yang beriman kepada Allah. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada mereka yang ingkar
akan Allah yang dibawakan dan diajarkan oleh Nabi Saleh. Mereka yang beriman kepada Allah diperintahkan hijrah lebih dahulu sebelum azab itu datang, sehingga mereka yang beriman terhindar dari malapetaka yang hebat itu. Barakallahu azim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, wal as innal insana lafil hus innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal hingga habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video seterusnya. Oke, sekian, terima kasih.